tabi'in ulama al-amilin fuqaha muhaddisin qurun qasim sadati subatul muhaqqiqin wa al-jama'in khususan Al-Wahid Hasan al-Basri wa Junaid al-Syekh Al-Qadir Jilani Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani Syekh Muhammad Asyam bin Abdullah al-Banjari Syekh Kashman Nur bin Haji Ismail al-Banjari Syekhina al-Arabi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa musannif hadha al-kitab أن الله تغشاهم برحمة وغفرة وعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل الجماع التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة عند الموت في خير وفي عافية وعلى آله دعاء المصطفى صالح حضرة النبي وآل بيت الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik hidayah istiqamah sehingga kita dapat menunaikan kewajiban. Sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman takwa kita, mengabulkan hajat doa kita, mengampuni dosa kita zahir batin, membersihkan hati kita dari sifat yang tercela dan diisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Umar, dari anak Sayyidina Umar, Abdullah nama beliau, radhiyallahu anhuma, qala, berkata ia, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'mati, min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, ulun berlindung kepada Dia min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmat-nikmat dari Engkau. Nah, jadi Nabi minta berlindung kepada Allah Ta'ala supaya kenikmatan itu selalu ada, jangan sampai hilang. Jadi kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber hanya dari sesuatu yang kita anggap itu nikmat. Walaupun secara akal itu nikmat, tapi kalau Allah Ta'ala kada memberi rasa nikmat, maka sesuatu itu kada menjadi nikmat. Mobil sing haratan, oh ya Allah, sing larangan, tapi Allah Ta'ala kada beri nikmat dalam hatinya, kan jadi nyaman juga, kan jadi nikmat juga. Mobil sing haratan tadi kan apa? Hati pusing, pikiran banyak, nah urusan kada tuntung-tuntung, biar mobil napa paling harat. Urjini lah, atau pada zaman nikmatnya ada enggak? Yang mana? Biar tilang yang paling larang, empuk badan, yang kita berangkat itu, ya kan? Apa tinggal mau kita? Kisahnya jelas sakit empuknya. Amun Allah Ta'ala kalau beri kenikmatan, kan jatuh juga kan? Kenapa? Bisul merantang. Ya kan? Bini menjadi sahabatnya tadi. Jadi dari sinilah kita belajar tauhid nih. Semua nikmat itu bujuran min Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kan kita lihat miniatur rumah sidin sederhana benar, ya Allah. Ranjang sidin ya teh, tilangnya dari telapak kurma, kan bantalnya hanya apa ngarannya kulit dan bulu-bulu daripada hewan itu dikumpulkan sehingga menjadi bantal kayak itu nah. Ternyata dengan fasilitas seadanya nangkaya itu, Nabi bersabda, baiti jannati, Nabi rumahku itu surgaku. Artinya penuh kenikmatan, sederhana itu nah nyaman aja juga.
Kenapa jadi sampai nyaman? Karena Allah memberi kenikmatan walaupun sesederhana itu. Nah, jadi iya di hati kita juga ya orang, di hati kita juga. Amun kita nikmati aja apa yang ada itu jadi nikmatan. Amun kita pusang terus, sayang terus, ya Allah menggerutu terus, walaupun fasilitas uang semua tetap ada nikmat. Dan ada orang makan uang kari ini yang benar. Nong seikong ini ayam panggang dan segalanya tapi katanya mah dan ya Allah bukan dari materinya berarti kenikmatan itu dasar minallah. Nah makanya ini berdoa kita supaya nikmat terus. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Jangan sampai hilang kenikmatan itu. Nah, wa tamarruni afiyatika, dan apa namanya berpindah kesehatan darimu, artinya garing gitu nah, asalnya sehat berpindah kepada sakit. Nah jadi berlindung juga daripada sakit maksudnya. Cuma tadilah doa ini kabul juga ternyata ya kan kita sakit garing. Nah berarti ada hikmah di balik itu semuaan. Nah pastinya adalah kifarat dosa. Sudah berdoa supaya sehat harus jangan sampai garing, tetap garing juga. Nah itu hikmahnya, menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Allah Ta'ala sayang lawan kita, karena dengan istighfar Allah akan minta ampunakan, yaitu dengan melalui garing sakit tadi. Dan jadi kan jadi masalah juga. Dan itulah bukti kita ini hamba ya, la haula wala quwwata, menghilangkan penyakit di awal seorangnya pada awal. Padahal dalam diri kita jangannya istilah, jangannya kotoran tulah ada di kantong, ambil kotoran tadi, sampah tadi buang, kan nyaman ada pada. Nah itu gambarannya ada penyakit dalam diri kita. Kada tahu juga kita menghilangkan, itulah bukti la haula wala quwwatanya kita. Kada bisi daya upaya. Dasar kita nih biar an semuaan minallah, semuaan minah. Dan jadi minta sehat, namun sehat dari Allah itu berarti minta nikmat, namun nikmat minallah berarti. Jadi jangan lupa itu semuaan, ya kan? Allah semuaan memberi. Wafaja'atin ni'matika, dan mendadak daripada laknatmu atau pembalasanmu, siksa bisa juga. Ni'matika itu pakai kopla, kalau pakai ain nikmat namanya, ya kan? Ni'matika itu nikmat. Kalau ni'matika nikmah itu artinya balasan atau hukuman bisa juga nikmah. Nah, dan jadi kita berlindung daripada azab hukuman dari Allah. Wa jami'i safatika, dan seluruh daripada kemurkaan engkau. Nah, jadi kita berlindung itu semuaan. Kita ini ya kan, orang-orang doib, orang-orang awam, semuaan terserah Allah Ta'ala aja. Dan makanya kita meminta lawan sidin supaya baik semua anda. Nah, kita terus akan hadis yang berikutnya. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ulun berlindung dengan engkau, minal ajzi, dari lemah. Dan kadang puasa, maksudnya itu kadang Allah berdaya itu kan enggak ini, kadang orang itu, kadang Allah. Dan jadi minta kuat nih supaya Allah melaksanakan.
Atau bila ajizi ini daripada lemahnya melawan nafsu, lemahnya melawan tipu daya syaitan. Nah, bisa kita maknai angka itu kan. Ada berdaya, ada kebutik terbelenggu terhadap nafsu syahwat dan daripada terbelenggu godaan iblis syaitan. Nah, makanya berdoa jangan sampai kita ini menjadi lemah terhadap melawan daripada orang-orang atau zat atau sesuatu yang mencegah kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun guling itulah mengantuk benar, ngalih benar, ya kan, lemah benar. Nah, itu berarti itu terbelenggu sudah daripada godaan iblis syaitan. Jar setan kena gitu dulu, belum jiwa lagi komat. Hanya aja, ya kan, lingkun pulang, ya kalau nggak selimut no. Sekali komat, ya kan, belum lagi beririt, lah, kena gitu dulu masih ada aja. Waktu subuh lagi, masih 2 kali tuh yang kada kawa membangunkan diri itu kalah tuh sudah. Lihat aja bangun angka 3 tuh sudah siang hari. Siang hari sudah. Kenapa 2 ronde kalah sudah? Ya Allah, jaganya pertandingan tuh hanya 3 ronde. Ya Allah, namun 2 orang menang, soalnya pasti kalah. Kalau yang ketiga itu menang, kalau menang lagi karena hanya 1. Ya kan? 2-1 akhirnya kalah dah. Nah, jadi harus dilawan, ya kan, harus kuat kita daripada itu semua, dilawan. Nah, kenapa itu ada semuaan? Itu hendak Allah Ta'ala memberi balasan lawan kita. Tantangan ibadah kita tuh banyak dia. Ya Allah, satu dari iblis syaitan. Nah, ini menggodanya, kena gendoro jadinya, tunda gendoro jadinya. Nah, mau kita akur jadi kalah tuh. Yang kedua dunia ini kadang-kadang mengiming-imingi juga supaya melepas daripada ibadat, baik cari duit, baik begawi. Nang itu kayak juga balasannya, nang begawi ini langsung di dunia dapat tinggal nyaman tinggal. Bila tak sedang sujud kalau juga kena kawannya waktu Tuhan. Jadi dunia ni lah. Ini kejar dulu nang di dunia ni lah. Kena Tuhan yang mana juga tahu bertiga. Wah, jadi dunia ni terlena juga. Nah, kalah sudah. Nang ketiga kawan. Nah, ini kawan ni hati-hati juga. Ya kan? Selatang seuntung tapi kada baik. Lah, mencontohkan membawain yang kada baik, lalu kita ya Allah berubah, lalu kita terlena lawannya, lalu terobat yang kada baik. Yang keempat nafsu. Nah, ini musuh dalam selimut kita nih. Nah, ini ngalih bener inilah yang paling ngalih tipu daya. Yang keempat ini adalah nafsu. Karena dalam diri kita seorang yang khawatir memaksa nafsu kita ini untuk mengalahkan tipu dayanya, ya kan? Nafsu ini yang paling ngalih, bahkan dia lebih ngalih daripada 70 daripada godaan iblis syaitan. Nafsu dalam diri kita nih. Dan makanya di sini kita harus minta tolong Allah Ta'ala. Banyak godaan rintangan itu hikmahnya yang pertama untuk memperbanyak balasan. Makanya hasatu li asyri amsalihah, satu kebaikan minimal dibalas 10. Kenapa? Rintangannya banyak. Jangannya istilah orang berkendaraan atau bersepeda itu beramal ibadah itu naik gunung. Ya Allah, uyuh ibadah meninggalna, beratna. Ya kan? Cuma sudah sampailah di atas, melihat pemandangan yang baik, hawanya sejuk, ya kan, hawanya segar. Itu hikmahnya, mau sudah naik di atas tapi ngalih uyuh. Kalau maksiat itu gambaran daripada turun gunung. Ujur kamu kada uyuh bersepeda kamu berlapas tangan, nah ya Allah ada berinjakan lagi meluncur saja. Cuma tonggok ujung-ujung daripada turun gunung adalah jurang.
Jurang hati-hati, pindah beleha benar. Ya Allah, sekalinya masuk ke dalam jurang. Nah ini itulah gambaran antara taat dan maksiat. Memang uyuh pang dasar nangka itu mujahadahnya. Kada kita aja pang dari Nabi sekalipun deka itu juga kan menjadi lawan kita. Nah inilah jadi lemah itu kita lawan. Wal kasari dan malas. Nah ini bekawan benang salak juga nih. Ajizi wal kasari ini. Ya kan pemalas benar, koler benar, koler. Wal bukuli dan bakhil. Pemalar. Jadi Nabi berlindung dari pemalar ini kenapa? Karena ini penyakit hati. Pemalar ini penyakit ya. Jangan diharapu atau jangan disimpani. Penyakit ayo, akunlah kita membiarkan dalam diri kita. Ya Allah, mungkin kita bisa penyakit di jasmani kita nih, sesegera mungkin kita bawa obat. Ya Allah, sakit kepala nih, apa penyebabnya nih, langsung ke dokter, diperiksa oleh dokter. Nah, sekalinya kolesterol. Penyebabnya kurangi yang banyak minyak, jadi dokter lah. Ya Allah, makanya masih kelotok. Kalau minyak itu jangan dimakan ya Allah. Nah, ancam benar. Anak aja menggunakan penyakit jasmani, penyakit rohani, malah dilihatkan aja. Itu penyakit itu. Di mana penyakitnya ada sifat apa ya? Hubud dunia, cinta lawan dunia, akhirnya kaina satu awal hilang dunia itu, biar usang benar, halong, padahal hilang duit 100.000 aja. Ya Allah, umat aku selesai semuaan rumput di dalam masjid nih mencari, mana? Dan itu penyakitnya tuh bakhil itu karena isinya ada hubud dunia. Lah, nang berlimpatan, nang sehingga satu apabila hilang gelisah benar, dua apabila terpisah ngalih benar. Makanya orang yang hubudnya bakhil sakaratul mautnya ngalih. Kenapa? Terpisah dalam dunia ini nanti sakit benar. Dan jika orang kayak perangko itu pakai lem kastol, alkohol, ya udah berita dulu nggak dibuka, nggak dipisah nih antara amplop lawan perangkonya nggak benar. Nah itu gambaran orang hududnya itu penyakit yang dalam hati ini. Ya bakhil itu buktinya bakhil. Kan makanya bagaimana kayak apa caranya? Di antaranya dengan sedekah. Ya Allah, menghilangi bakhil itu amalannya sedekah. Kadang kalau sedikit yang banyak. Ya Allah, sedikit. Nah, sehari 5.000 kan bersedekah. Ya Allah, sehari 2.000 kan. Mau kada nyaman mau beri 2.000, kumpulkan dulu setahun. Mau setahun. Awal benar, untung juga ada ya daripada kadang-kadang bagus saya malah bersedekah dengan bagus biar bahkan dengan sedekah tadi ternyata itulah memancing rezeki kita yang lain. Jangan diibaratkan sedekah itu umpan seperti umpan orang mahunjun. Ya Allah, orang mahunjun itu haknya nukar umpan, padahal membuang berbuang orang berpinggir itu hendak dapat iwak harus membuang umpan dulu, umpan kada dibuang, tapi mau dapat iwak berbuang umpan dulu nah, lapas sebuting tarik pulang, ya isi pulang, kait pulang, umpan lempar pulang, ya nah itu gambaran itu hendak dapat rezeki dapat dibono, berbuang dulu, bersedekah dulu, ya sedekah itu nah. Nah, jadi luar biasa. Nah, sedekah ini menyugihakan. Makanya jadi Nabi, ya Allah, as-sadaqatu tazdad, ya kan? Sedekah itu menambah, bahkan bujuran menambah. Ya Nabi.
Ada dari riwayatnya orang yang bisa banyak bersedekah itu jatuh miskin kada. Pasti jangan pian kau bersedekah pasti bisa harta. Ya, enggak. Kalau pian bersedekah pasti bisa harta. Enggak ada siapa yang nggak bersedekah harta. Soalnya itu memancing. Jualan pian dah. Ini kalau banyak sedikit asal ada. Cuma sesuai akan juga orang sing sugihan bersedekahnya 5.000 juga. Sing sugihan. Jalan. Nah ini bakhil minta melindung Allah Ta'ala karena penyakit itu. Warnaroni dan Tuhan. Nah ini pikun bisa juara kayak paling gurunya paling undang Tuhan, artinya dampak daripada Tuhan itu lah diantaranya pikun ya Allah kada kau lagi daripada ibadah. Nah itu nomor lindung nyata diundang Tuhan ya Allah ibadahnya masih mantap kan terdapat kamu tadi dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai gara-gara Tuhan itu melamahakan meledakkan daripada ibadat kepada Allah ya. Istilah peribahasa untuk makin Tuhan makin jadi ya. Makin Tuhan makin menjadi ini yang baik banget ini. Nah ini berlindung dampak negatif dari nang Tuhan tadi. Wa'adab beri dan azab kubur berlindung juga. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan dalam hati ulun, dalam diri ulun itu taqwaha, rasa ketakwaannya, supaya hati ini ada takwa, ada iman ya Allah yang kuat. Dengan iman itu tadilah lalu timbul amal takwa. Apa yang diperintah Allah digawi, apa yang dilarang dijauhi. Itu amal takwa malamnya. Dan iman dalam diri kita ini dah. Minta lawan Tuhan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihnya hati tadi. Anta khairul man zakkaha, engkau ya Allah zat yang paling baik membersihkan hati tadi. Dan jadilah hati ini pandangan Allah Ta'ala. Hati ini adalah kuasanya semuaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati inilah sumber daripada af'alnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati ini lihat. Makanya ujar Nabi lah, dalam diri manusia itu ada sibghah, ada segumpal darah. Fa idza saluha jasad kullu. Membaik segumpal darah ini, baik jasadnya semuaan. Wa idza fasada jasad kullu. Rusak namun hati ini, awal segumpal darahnya rusak, maka rusak juga daripada jasmani dan gawiannya itu. Ada wahil qalbu, perhatikan, itulah segumpal darah namanya hati. Jadi hati ini sumbernya dari semuanya. Dari hati ini juga kan memerintahkan daripada gawian kita. Ya Allah, dari hati itu ada iradah, ada kehendak. Ayo tangan angkat, nah angkatnya. Ayo motor andil tak. Ayo gadis berjalan tak. Ayo di hati ambil banyu wudu, kan mau tebu wudu tak. Ya kan? Ayo pakai baju gamis, ya Allah, hanya mau gamis tak. Ayo kalau sarapan sembahyang, sembahyang tak. Ini hati nih. Nah, mengontrol hati dan kain ini siapa? Allah ya. Allah semua. Jangannya istilahnya itulah hati ini adalah sinyal remote dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrolnya, remote-nya di tangan Tuhan. Ke kiri, ke kanan, ya dong, tawajuh, belakang, mundur, naik ke atas, turun ke bawah. Allah Ta'ala nih. Sinyal itu masuk ke mana? Ke hati. Hati ini mah kan menurunkan apa juga sinyal sama ke organ tubuh kita ini ya. Jadi kita ini berfungsi nih.
Dan makanya hati inilah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dan makanya hati ini yang kita jaga bujur-bujur. Caranya ya dengan berdoa nih kan. Bujur-bujur berdoa kepada Tuhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, supaya hati ingat tetap istiqomah memegang agama dan ketaatan kepada Allah. Kan hati ini nah makanya tadi lah penyakit hati itu kita harus singkirkan, kita bersihkan, karena ini pandangan Allah Ta'ala ya. Makanya ada hadis kalau Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah kada pandang jasmani kita, wala apalagi wala suwarikum, kada memandang daripada ya kan bentuk kita ni nah. Dan kada pandang yang lain-lainnya, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah memandang hati kita. Apa nak isi hati kita ni membaik biar juga suka kepada Allah Ta'ala. Nah biasanya lah sesuatu yang menjadi pandangan orang yang mulia itu pasti kita cepat-cepat harus membaiki daripada tempat itu, ya kan? Misalnya Robomo hendak berkunjungan kerja ke Banjarbaru, ya Allah, pasti jalan Banjarbaru ini di aspal supaya licin, ya Allah. Apalagi diberitahu beliau kunjungannya ke Eropa Ulit, lintas ini pasti jalan ini mulus nih, ya Allah. Kita ke Kampung Pelangi dia ke sana, artinya di mana ya kan jalur jalannya dan kunjungannya pasti dibaiki ya kan sebaik-baiknya supaya kelihatan baik bagus. Dan itu hanya padahal RI 1 hanya yang melihat itu, ya Allah, dari tempat-tempat itu sudah dibaiki semuaan. Apalagi pada pencipta dari semuanya ini nang siring itu melihat hati kita. Kenapa dilihatkan nang sejelek-jeleknya, sekotor-kotornya, ya Allah, kada baik sama sekali nang itu. Misalnya di kunjungan ke Kampung Pelangi, biar Kampung Pelangi situ, ya Allah, sering-seringnya sampahnya jalan juga sih, datang beliau ya bermamai itu bang. Mana wali kotanya, mana camatnya, mana lurahnya, ompihi, kayak itu dah, gambaran ni lah, kayak itu padahal Allah Ta'ala ni dalam hati kita ni lah. Jangan sampai dikotori hati kita ni lah dengan sifat bakhil tadi, dengan sifat iri, dengki, ya kan? Pahirian benar. Ada kalau orang melihat dapat nikmat biar usang hati, karena iri jadinya tahu aku ada. Ini berdiri-diri guys, atau lihat-lihat ini seorang nih. Kita juga orang nih maksiat masih banyak lagi, zahir batin, ternyata batin bang maksiatnya kan, zahir ini alhamdulillah bang jarang ada, tapi batin ini kan. Di mana maksiat batin orang soleh biar di antara maksiat batin lupa lawan Allah, maka sembahyang anggota tubuhnya aja, hatinya ringan. Nah ini orang yang sudah tingkatan ya Allah, tingkatan soleh ini ke situ sudahnya. Di antara maksiat kepada Allah lupa lawan Tuhan walaupun dalam ibadah. Jadi luar biasa nih lah, luar biasa. Makanya buat orang soleh itu, wali-wali itu kadang lupa lagi lawan Allah Ta'ala, ya kan? Dan kenapa jadi nggak ada lupa? Kayak pada lupa di mata-mata, jadi di mata-mata tuh maksudnya kemana memandang di situ ada, kan tinggal kayak di mata-mata nama itu kan? Luar biasa orang-orang kayak Sayyidin itu. Dan itu artinya kita ini masih banyak kesalahan, dosa, zahir, apalagi batin kita ini, ya banyak lagi salahnya kita nih. Nah ini kita berdoa supaya hati ini bertakwa dan bersih.
Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah pelindung dan penguasa hati tadi. Ya Allah. Jadi hati kita ngeremot, amun remot tuh jatuh, berarti kita di mana nunggu aja dah, jar kurang bila ada nama takun ya. Amun kita ini diremot Allah Taala, berarti kita menunggu aja dah jar. Nah disinilah manusia diberi akal oleh Allah Taala, dicerna daripada gawian kita nih. Nah amun remotnya ini pindah jurus ke kiri, terus maksiat, terus ayo berusaha berdoa Tuhan ya muqallibal qulub ya Allah, ayo sabit qulubana ala ta'atika wa ala dinika, ya kan? Han yarfa'ul ahwal hawil halal ila ahsanil hal, artinya diusahai supaya kita gawian kita menjadi amal ibadah. Nah di sini ada syariatnya. Nah makanya inilah pembeda antara golongan-golongan yang sesat. Ada golongan qadariyah, ada golongan jabariyah. Di tengah-tengahnya ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalau qadariyah itu mengandalkan usahanya seorang. Kemampuan itu bersumber dari dirinya. Kenapa ini kosong berdiam dasar aku kawas, yang aku pak. Ya, kenapa ini disugi dasar aku kamu bisa berbisnis jadi aku sugi. Kenapa ini naik pangkat tinggi badan ya aku kamu bisa negosiasi. Kan aku itu kan itu qadariyah ya. Kalau jabariyah ini semua berserah saja, ya kan? Tapi ilmu buku jabariyah ini memangnya menyandarkan kepada Allah terus, tapi usahanya ada enggak? Nah ini salah nih. Contoh nih lah, garing, lewat garing takdir Tuhan dah garing aja sudah ya rasakan deh garing deh. Orang kalau sudah garing itu ada syariat, disuruh berapa? Berobat. Ya orang berobat sambil berdoa Tuhan. Obat ini syariat, dia namanya bukan. Mana kayak itu loh. Jabariyah ini misalnya bagilah, misalnya nih koler daripada ibadah tidak, ya kan? Ujarnya dasar takdir dari Tuhan sudah akuat sembahyang, biar enak minapaknya juga sembahyang aja. Apa itu? Ini jabariyahnya dia terlepas daripada kekuasaan sendiri, semua minallah, tapi dititap dengan usaha. Ini salah juga ya. Nah, di antara kedua qadariyah jabariyah itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Di samping kita diisi kekuasaan, ya kan, nang majazi, tapi hasilnya semua minallah yang hakiki. Ya Allah, kita garing tadi minallah, kita usahai dengan berobat minallah ta'ala juga. Nah, amun sidin menyehatkan jadi sehat, amun sidin kada menyehatkan ya masih garing. Nah itu ahli sunnah dia, ya kan? Misalnya lagi kada diisi duit, ya Allah, kada sing hartaan duitan. Kayak apa caranya? Daripada ahli sunnah jamaah disuruh begawi, ya kan? Begawi tadi padahal begawi inilah inya kada memberi kapas juga, kada menyuguhkan juga, cuma suruh Allah Ta'ala dengan begawi ini aku mengerjakan syariatnya, mudahkan Allah Ta'ala memberi aku harta. Nah, jadi semua ke Allah juga, walaupun la haula wala quwata juga, ya kan? Nah itu ahli sunnah nangka itu dia. Ahli sunnah jangan ke jabariyah, jangan ke qadariyah. Kadang-kadang kita mengaku ahli sunnah aja, tapi tak qadariyah biar di hati. Contoh inilah ahli sunnah nih, kisahnya ya kan, berusaha tadi, sugih tadi, ya Allah, pada ahli sunnah juga, tapi merasa dasar hebat juga aku nih. Ya kan, dasar sugih juga aku nih. Dan pada ingat tuh orang menyembahkan Allah Ta'ala,
Lalu sombong, nah sombong itulah bukti daripada dia beraliran Qadariyah. Qadariyah itu udah hantar kan kalau disadari benar tak simpang akidah itu. Cuma tadi masih Jepang kita mengaku ahli sunnah, istighfar di situ, ya kan? Istighfar di situ. Nah jadi itulah, nah semua ini dari Allah tadi lah, berlindung tadi. Nah kita habiskan. Allahumma inni a'udzubika, Allah berlindung dengan engkau min ilmin la yanfa'. Nah dari ilmu yang kadang bermanfaat. Nah ini hati-hati. Ya Allah, ilmu ini minta kita manfaat. Namun kada bermanfaat, iya nih lah. Kada kau tak amalkan, ya biar sedikit kan diamalkan, biar banyak diamalkan juga. Usahakan kita bagaimana kada kau kita langsung 100% ya Allah tahu ya Allah itu jadi kalau lagi bagaimana bagaimana kalau banyak langsung. Wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung dari hati yang kadang mau khusyuk. Nah, hati ini tadi namun bersih biar nyaman khusyuknya, tapi menerigat kali pada khusyuknya, apalagi sudah berjejer masalah dunia di hati ini, lah kali pada biar alih badar kekhusyukan sudah isinya dunia, ya kan? Wa min nafsin la tashbah, dan ulun berlindung dari nafsu yang kadang mau puas. Kadang mau puas, memang nafsu itu kan mau puas, biar hendak terus. Nah makanya disadangi, ya kan, dengan kita berlindung dengan Allah. Wa min da'watin, dan ulun berlindung dari doa la yustajabu laha, yang kada dimustajabakan doa tadi. Berlindung lawan Tuhan, ya kan? Nah inilah doa-doa Nabi inilah yang luar biasa isinya untuk kebersihan hati, untuk kenikmatan hidup dunia sampai ke akhirat. Nah mudah-mudahan kita semua insya Allah dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dan mudah-mudahan diisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman, takwa kepada Allah, kabul hajat doa kita, mudah segala urusan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dan taat ibadah, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ahsanu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Maghfirun amin ya Allah. Allah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وبارك كما وأهلنا وأمعنا من أن ودخل في هذا المجلس فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحظك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة تقبلا نقدم السلام عليك نودك حضرة رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرآن والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان من الدين جميع الرشاد والصالحين المولى يعلمك محدثين وقرآن بس مسألة شربة المكين والأولياء والكرامين أجمعين وأنت تحدث نسأل ذلك مع مجدك وإحسانك خصوصا إلى روح مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح أستاذنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا أجمعين جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين ورحمتنا الزائرة والذاكرة لهم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذريتنا وجميع المسلمين من عبادك الصالحين ومن علماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأولياء الشاكرين ومن أسماء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا وإياهم أن ننظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا قادرنا يا ميت توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Berilah semua kita hadap, kita تقبل الله منكم.